Jemaat, mari berdiri. Di dalam dunia yang dikuasai oleh pengaruh dosa dan kuasa kegelapan, Tuhan Yesus hadir. Ia memenuhi kerinduan umatnya akan hidup bahagia. Ia memberikan air kehidupan bagi orang yang haus akan kebenaran. Ia menerangi setiap orang yang berjalan dalam kegelapan. Ia menuntun dan membimbing orang dengan roh-Nya ke jalan yang lurus. Mazmur 95 ayat 6-7 berkata, "Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita, sebab Dialah Allah dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya." Bernyanyilah orang percaya, bergemar dan gembira terus. Terang Kristus tetap bercahaya di dalam berita kudus. Kendati sering kita bimbang, dalam hati kecil pun sedih, tetapi beban jadi ringan di dalam cahaya salib. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, sumber hidup, kami bersyukur atas pemeliharaan dan perlindungan-Mu di sepanjang kehidupan kami di dunia ini. Sekarang kami hendak beribadah, memuji-Mu melalui nyanyian, doa dan mendengar firman-Mu. Tuntunlah kami dari awal hingga akhir, serta kuasailah kami dengan Roh Kudus, agar nama Tuhan Yesus Kristus diagungkan dan dimuliakan dalam peribadahan ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapan-Nya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita, dan punya Dialah kita, umat-Nya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbang-Nya dengan nyanyian syukur. Ke dalam pelataran-Nya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepada-Nya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Dipersilakan duduk. Dunia ini untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Kita berbuat apa dengannya? Amin.
Umat Tuhan, mari siapkan Alkitab kita dari kitab Yesaya pasal 58 ayat 13 sampai 14. Sambil tetap terbuka Alkitab di tangan kita, mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Mari berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kebenaran firman-Mu menghilangkan berbagai keraguan yang selama ini menghalangi kami untuk menjalani keselamatan yang Kau sediakan bagi kami. Sebab itu, karuniakan Roh Kudus di dalam kami mendengar, merenungkan, mengerti, dan melakukan firman-Mu dalam hidup beriman sehari-hari. Amin. Kami jemput untuk bangkit berdiri. Kita akan membaca dari kitab Yesaya 58 ayat 13 sampai 14. Yang diberi judul menghormati hari Sabat. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebutkan hari Sabat, hari kenikmatan, dan hari kudus Tuhan, hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan, dan aku akan membuat engkau melintasi puncak, bukit-bukit di bumi, dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah orang yang mendengar dan merenungkan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Jemaat, persilakan duduk kembali. Selamat malam, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dimanapun berada. Pada malam hari ini, pada ibadah online, ibadah keluarga, diberi judul motivasi beribadah. Dalam istilah biblika, pembacaan Alkitab kita pada malam ini dikatakan bersumber dari kitab Trito Yesaya atau kitab Yesaya, bagian yang ketiga. Dalam ilmu biblika, ya ini salah satu cabang dari ilmu teologi yang secara khusus mempelajari kitab-kitab dalam kitab-kitab Yesaya, ini dibagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama disebut Proto Yesaya, yakni kitab Yesaya pasal 1 sampai dengan pasal 39 yang berisi tentang keberadaan umat kerajaan Israel Selatan atau umat Yehuda pada masa sebelum pembuangan ke Babel. Bagian kedua disebut Deutero Yesaya, yakni Yesaya pasal 40 sampai dengan 55 yang berisi tentang keberadaan umat Yehuda pada masa pembuangan ke Babel, atau yang kita ketahui wilayah Irak saat ini, yakni tempat pengasingan bangsa Israel Selatan atau Yehuda sebagai tawanan perang karena kalah perang dari kerajaan Babilonia. Sebagai sebuah ganjaran atau hukuman Tuhan atas dosa ketidakdengar-dengaran dan ketidaktaatan kaum Yehuda pada kehendak dan perintah Tuhan. Dan bagian yang ketiga disebut Trito Yesaya, yakni kitab Yesaya pasal 56 sampai 66 yang berisi tentang keberadaan kaum Yehuda pada masa menjelang pembebasan dari pembuangan Babel
atau pada masa akhir pembuangan Babel. Sebagai akibat dari pengampunan Tuhan atas dosa-dosa kaum Yehuda dengan menggunakan kerajaan Asyur di bawah pimpinan Raja Kores yang Tuhan pakai untuk mengalahkan kerajaan Babilonia. Dan kemudian melalui kebijakan politik Raja Kores membolehkan bahkan memfasilitasi kaum Yehuda untuk pulang kembali ke wilayah Israel, yakni ke kota Yerusalem dan sekitarnya. Itulah sekilas tentang kitab Yesaya yang menjadi sumber bacaan Alkitab kita pada malam hari ini, beserta garis besar kandungan isi dari kitab Yesaya dalam kaitannya dengan sejarah keselamatan umat Allah. Selanjutnya marilah kita dalami kedua ayat dalam perikop bacaan dari Trito Yesaya ini, yakni Yesaya 58 ayat 13 sampai 14, untuk dengan seksama memahami pengajaran firman Tuhan di dalamnya, guna mendapatkan pesan spiritual yang juga Tuhan kehendaki untuk kita sekeluarga. Sebagai umat Tuhan pada masa kini, dengan hati-hati dan mawas diri, melaksanakannya dengan setia dan patuh dalam kehidupan sehari-hari, agar kita terhindar dari amarah dan hukuman Tuhan, melainkan senantiasa diberkati Tuhan dengan kesehatan, kekuatan, dan berkat, serta rezeki yang berkecukupan. Apalagi di masa yang sudah penuh dengan kesusahan, kemuraman, dan kemuraman ini diakibatkan karena pandemi COVID-19 yang sampai hari ini belum kunjung sirna. Kalau kita meminjam data dari kitab Nabi Yeremia pada pasal 29 ayat 10, di situ tertulis bahwa Yehuda harus menerima ganjaran atas konsekuensi dari perbuatan dosa akibat dari ketidakdengar-dengaran mereka pada kehendak dan perintah Tuhan menjadi orang-orang yang dipermalukan. Dengan menjadikan Yehuda sebagai tawanan perang dan budak di pembuangan Babel selama lebih dari 70 tahun. Dalam nas tersebut, Nabi Yeremia menulis, sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan ke tempat ini, mengembalikan Yehuda dari pembuangan Babel ke Yerusalem. Nah, salah satu dosa atau pelanggaran serius yang karenanya Tuhan pun merotan dan menghajar kaum Yehuda habis-habisan melalui kekalahan perang dari kerajaan Babilonia. Sehingga para pemimpin formal dan informal kerajaan Yehuda dibantai dan tewas. Sangat mengenaskan, dan umat Yehuda pun harus mengalami nasib amat sangat tragis, dipermalukan dan menderita setiap saat, dan waktu di pembuangan Babel sebagai tawanan perang dan sebagai budak adalah karena perbuatan lalai dan abai terhadap perintah untuk menguduskan hari Sabat. Bahkan di mata Tuhan, kaum Yehuda kedapatan melecehkan hari Sabat dan menghina perintah Tuhan, karena mereka tidak serius ketentuan untuk mengkuduskan hari Sabat. Di mata Tuhan, kaum Yehuda atau umat Israel Selatan kedapatan bertindak memberontak, tidak mengindahkan serta menyepelekan dasar titah atau 10 hukum Taurat. Dalam hal ini hukum keempat perintah Tuhan yang berkata, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaan, tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan suatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu,
Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan mengkuduskannya. Secara sosial, Sabat adalah sebutan bagi urutan hari yang ketujuh dalam kalender Yahudi. Sedang hari pertama dalam kalender Yahudi disebut sebagai hari Ehad, atau bahasa Arab hari Ahad. Namun hari ketujuh dalam penanggalan Yahudi tersebut dalam konteks hukum Taurat memiliki makna teologis yang mengacu pada hari penciptaan langit, bumi, beserta segala isinya. Yang Tuhan Allah perbuat di mana selama 6 hari Tuhan bekerja menciptakan, lantas pada hari yang ketujuh Tuhan berhenti bekerja dan menguduskan hari ketujuh. Atau hari Sabat itu sebagai hari perhentian. Yang kemudian melalui Musa, Sabat itu bukan saja diberlakukan sebagai hari perhentian, melainkan juga sebagai hari peribadahan di mana umat wajib beribadah kepada Tuhan dan memberikan persembahan syukur kepada Tuhan dari berkat yang telah Tuhan berikan kepada umatnya. Dan kemudian pada hari Sabat itu, umat harus mengistirahatkan tubuh yang dipakai selama 6 hari kerja. Juga perhentian istirahat bagi hewan yang menolong umat dalam berkebun dan berladang, dan juga perhentian istirahat bagi para hamba, tenaga bantu yang membantu bekerja di rumah, di ladang, dan kebun umat Tuhan. Jadi dalam Sabat itu ada pasal tentang, yang pertama, keharusan umat untuk beribadah dengan tulus dan penuh sukacita kepada Tuhan. Yang kedua, keharusan untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Sebagaimana Tuhan sendiri memerintahkan dalam kitab Ulangan, pasal 16, ayat 16c dan 17. Melakukan perhentian sejenak, dan yang ketiga, melakukan perhentian sejenak dari kesibukan bekerja dan beraktivitas dari kegiatan ekonomi, serta upaya untuk memperoleh keuntungan dari bekerja dengan mengistirahatkan tubuh, serta melakukan kegiatan kontemplasi atau merenung dan meditasi menghayati firman dan kehendak Tuhan, dan juga memotivasi dan memberi tempat pada para pengerja, pembantu di rumah, di kebun dan ladang, untuk juga tidak bekerja, guna beristirahat dan beribadah. Dan juga hewan peliharaan yang sehari digunakan tenaga untuk bekerja di kebun dan ladang, serta untuk menjaga ternak peliharaan. Jadi, perbuatan tidak menguduskan hari Sabat di mata Tuhan adalah perbuatan yang telah melanggar pasal yang berlapis. Utamanya, pasal perihal kewajiban untuk mendengar dan melakukan firman. Yang kedua, pasal perihal kewajiban beribadah atau berabudah, mengabdi melalui ritual peribadahan kepada Tuhan. Yang ketiga, pasal perihal kewajiban untuk memberi persembahan syukur kepada Tuhan dari berkat yang sudah Tuhan berikan setiap hari kepada umat dan keluarganya. Yang keempat, pasal perihal kewajiban untuk menjadi saluran berkat Tuhan bagi sesama, agar sesama pun dapat beristirahat, beribadah kepada Tuhan dan memberikan persembahannya kepada Tuhan. Juga perhentian bagi hewan-hewan yang selama 6 hari sudah digunakan sebagai tenaga bantu dalam berkebun, berladang, dan beternak. Karena itu, melanggar perintah untuk ingat dan kuduskan hari Sabat merupakan pelanggaran yang serius di mata Tuhan. Karena merupakan pelanggaran 4 pasal yang berlapis. Karena itu melanggar perintah untuk ingat dan kuduskanlah.
adalah pelanggaran yang sangat mendukakan hati Tuhan. Karena beribadah dan memberikan persembahan adalah perintah Tuhan dari zaman sebelum umat Israel keluar dari perbudakan Mesir. Kita bisa baca di Keluaran pasal 4 ayat 22 sampai 23 serta Keluaran pasal 5 ayat 1. Dalam zaman perjanjian baru pasca kebangkitan Yesus Kristus, para murid Yesus dan kemudian jemaat Kristen mula-mula hingga kita saat ini tidak lagi beribadah pada hari Sabat atau hari ketujuh. Karena Yesus bangkit pada hari yang pertama, yaitu pada hari Ehad atau hari Ahad. Yang kemudian dalam tradisi gereja-gereja abad pertengahan, hari Ehad itu pun disebut dengan sebutan Domingo. Atau istilah dalam bahasa Latin yang berarti harinya Tuhan. Dari sebutan Domingo atau hari Tuhan inilah istilah hari Minggu itu berasal. Namun demikian, bukan berarti substansi atau kandungan makna dari hari Sabat itu pada zaman perjanjian baru tidak berlaku dan disingkirkan begitu saja sebagaimana kata Tuhan Yesus yang dicatat dalam kitab-kitab Injil Sinoptik. Bahwa ia datang bukan untuk merubah atau meniadakan hukum Taurat. Maka substansi hari Sabat itu dalam zaman perjanjian baru juga diberlakukan untuk hari Minggu atau hari Ehad atau hari Ahad atau Sunday-nya umat Kristen. Melecehkan serta tidak mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku pada hari Minggu sama berdosanya. Sama berdosanya dengan tidak mengingat dan mengkuduskan hari Sabat pada zaman Taurat atau pada zaman perjanjian baru. Karena itu, bagi kita jemaat atau umat Tuhan zaman perjanjian baru, janganlah sekali-kali kita mencobai Tuhan dengan menyepelekan dan melanggar ketentuan yang terdapat, ketentuan dengan hari Tuhan atau Domingi atau hari Minggu. Karena bila kita tidak serius mengkuduskan hari Tuhan atau hari Minggu dengan segala ketentuan yang terdapat di dalamnya, maka sama dengan hukum melanggar hari ibadah atau hari Sabat. Maka pada kita yang melanggar ketentuan hari Minggu, kita pun di mata Tuhan melakukan dosa atau kesalahan, melanggar dengan serius. 4 pasal pelanggaran sekaligus, sebagaimana yang sudah saya singgung tadi di awal. Ya, ini yang pertama, pasal perihal kewajiban untuk mendengar dan melakukan firman. Yang kedua, pasal perihal kewajiban beribadah atau mengabdi melalui ritual peribadahan ritual kepada Tuhan. Yang ketiga, pasal perihal kewajiban untuk memberi persembahan syukur kepada Tuhan dari berkat yang sudah Tuhan berikan setiap hari kepada umat dan keluarganya. Dan pasal yang terakhir adalah perihal kewajiban untuk menjadi saluran berkat bagi sesama, agar sesama pun dapat beristirahat, beribadah kepada Tuhan dan memberikan persembahannya kepada Tuhan. Juga perhentian bagi hewan-hewan yang selama 6 hari sudah digunakan sebagai tenaga bantu dalam usaha dan kegiatan kita sehari-hari. Karena itulah, dalam Alkitab kita pun jumpai peringatan yang serius agar jangan bermain-main dengan kewajiban beribadah. Terlebih atas hari ibadah yang telah dikuduskan seperti hari Minggu.
sebagaimana yang tertulis dalam Ibrani pasal 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, tetapi marilah saling menasihati dan semakin melakukannya. Biarlah kita tidak pernah kendor untuk beribadah dan menguduskan hari-hari peribadahan kita. Dan biarlah roh-roh kita senantiasa menyala-nyala untuk memberikan persembahan bagi Tuhan, serta melayani Tuhan. Mengapa? Karena Tuhan tidak akan membiarkan hidupmu kosong atau hampa berkat. Tuhan akan menggantikan segala hal yang engkau keluarkan sebagai persembahan untuk kemuliaan namanya. Bila Tuhan berkata kepadamu, bawa dan berilah persembahan, itu artinya Ia berkehendak supaya kamu memperoleh pemberian berkat dan anugerah yang baru dan yang lebih besar dari yang sudah kau berikan. Dengan memberi, maka kita akan semakin diberi. Dengan beribadah dan memberi persembahan dengan tulus dan jujur, maka segala yang kita perlukan, Tuhan akan memenuhinya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersatu dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Bapa kami yang di surga, terima kasih atas penyertaan Tuhan dari awal, pertengahan, sehingga menuju akhir nanti. Dan Tuhan juga telah memberikan hikmat kepada hamba untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Ampunilah salah dan dosa kami ya Tuhan. Berkatilah kami semua. Berikan hikmat kepada kami semua, dimanapun kami berada, untuk menjadi peka dan peduli dan berbuat nyata bagi sesama.
Sehingga apa yang telah kami dengarkan tadi begitu menyatu pada kami masing-masing. Berkati juga keluarga kami masing-masing dimanapun berada. Di sektor Kaisarea sampai Yerusalem. Biarlah keluarga-keluarga umat Tuhan ini bisa menjadi berkat bagi sesama. Sehingga nama Tuhan semakin dimuliakan. Berkati juga pos-pos Pelkes GPIB itu. Diaken, penatua, pendeta, Bapak Pendeta Rudi Rade, STH, Pendeta GPB Tugu, Ibu Pendeta Stella Mandaki, Ibu Pendeta Ida Rade. Berkatilah mereka ya Tuhan. Berkati juga kakak-kakak layan Pelkat, PA dan PT. Tuhan selalu campur tangan dalam kegiatan mereka sehari-hari dalam pelayanannya. Tuhan, pada bulan Oktober nanti akan dilaksanakan persidangan Sinode 21 GPIB di Surabaya. Tuhan. Yang akan diselenggarakan baik secara daring maupun luring. Tuhan berkati dan jamalah sehingga menghasilkan keputusan-keputusan yang baik ya Tuhan. Walaupun di tengah pandemi ini ya Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan selalu menyertai. Tuhan, berkati juga bangsa kami ya Tuhan. Kami memohon yang paling utama adalah kesehatan untuk saat ini. Berikan kami kuat dan sehat ya Tuhan. Jauhkan kami dari berbagai macam penyakit. Khususnya COVID-19 yang semakin mengganas ya Tuhan. Berikanlah hikmat kepada masyarakat ya Tuhan, untuk menyadari selalu melaksanakan protokol kesehatan ya Tuhan. Sehingga pandemi ini akan segera berakhir ya Tuhan. Berkati juga kepala negara kami, presiden, wakil presiden, para menteri, TNI Polri, para pemimpin daerah, gubernur, wali kota, camat, lurah, bahkan sampai tingkat terkecil RT di wilayah kami masing-masing ya Tuhan. Kami mempunyai pergumulan yang sama masalah kesehatan COVID ini. Berkatilah ya Tuhan. Dan berikanlah hikmat ya Tuhan kepada para pemimpin kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Sempurnakanlah doa kami seperti yang Tuhan telah ajarkan doa kepada kami. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Yang mempunyai
Jemaat, marilah mengumpulkan persembahan syukur kepada Tuhan sebagai pengakuan bahwa hidup ini milik-Mu Tuhan dan sepatutnya dikembalikan bagi kemuliaan nama Tuhan. Seperti kata Mazmur 146 ayat 2 yang menyatakan, "Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup." Tuhan Yesus memberkati saudara dan persembahan saudara. Untuk kolektor ibadah keluarga dapat dikumpulkan menggunakan amplop yang telah diedarkan oleh koordinator sektor majelis jemaat, yang untuk selanjutnya dapat diserahkan ke kantor majelis jemaat GPIB Tugu atau melalui koordinator sektor majelis jemaat. Jemaat, mari berdiri untuk berdoa persembahan. Ya Tuhan Yesus, emas dan perak tak ada pada kami, tetapi kami persembahkan hidup yang penuh semangat dan keberanian bersaksi, serta hati yang rela dan penuh sukacita kepadamu, sebagai tanda syukur atas karunia selamat yang Kau beri. Hidup kami yang selalu melanggar kehendak-Mu, Engkau jadikan baru menjadi mulia di hadapan-Mu. Terimalah dan kuduskanlah persembahan syukur kami ini, untuk menjadi alat yang mendukung pelayanan dan kesaksian di tengah dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dipersilakan duduk. Ucapan terima kasih. Majelis dan Jemaat GPIB Tugu mengucapkan terima kasih kepada Diaken Bapak Biliam Ismail yang telah memberitakan firman pada malam hari ini. Organis, pemandu lagu, operator sound system, serta tim Inforkom yang telah mengambil bagian dalam ibadah kita malam hari ini. Dan juga kepada seluruh jemaat yang mengikuti ibadah keluarga malam hari ini melalui live streaming di rumah masing-masing. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Umat Tuhan, mari kita berdiri. Kala kehidupan berlanjut terus dan nafas masih di kandung badan, itulah kesempatan kita untuk berkarya dan berguna. Karena itu, mari kita bergegas membenah diri untuk terus berkarya, melakoni tugas bagi Tuhan. Marilah kita lanjutkan perjalanan bergereja dengan senantiasa memberi diri untuk terus dibarui oleh Kristus.
arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera.